istrinya sebagai suami istri. Iya, jadi kan memang kebetulan memang di film ini istrinya si Ramli, Nina itu memang asal dari Malaysia juga kan. Tapi dia belajar di Australia. Iya. Jumpa sama Angie di Australia. Dan akhirnya tinggal lama di Indonesia. Ya dia bersahabat dengan Angie di Australia, terus akhirnya tinggal lama di Indonesia. Akhirnya terbiasa dengan kebiasaan yang ada di Indonesia dan bagaimana kami menjalin chemistry yang baik. Kami juga baru pertama kali kenal di film ini dan memang sebelum persiapan masuk ke syuting itu kami diberikan waktu dan tempat untuk workshop bersama, reading bersama. Nah di situ kami saling mengenal lah. Jadi Mayama tuh kalau di set sangat fun ya. Dia lagi orang Ya. Kelakar ya. Jadi kalau dengan Mayama tuh sangat dapat chemistry ya. Iya, gampang dengan dia lebih orang bilang kalau orang kekeluargaan gitu. Extrovert gitu kan kayak hyper, happy di set. Iya. Kalau awkward gitu. Karena kan kalau kita terlalu serius malah kerja di tembok. Ya jalan yang terbaik ya secara nggak langsung lebih baik dibawa secara fun aja, bercanda. Jadi Tapi langsung kalau take udah jadi Ramli banget. Kalau cut jadi yang kalau sekali. Beda emang ada perbedaan beracting sama orang artis Malaysia ini pendekatannya beda. Nah kebetulan Nina si Syamim yang berperan sebagai Nina tetap menggunakan kosakata bahasa Indonesia meskipun logatnya tetap dipertahankan dari Malaysianya ya. Iya. Jadi toh juga Indonesia Malaysia atau Malaysia Indonesia kan kosakatanya atau bahasanya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi kami ngobrol pun juga tetap pakai bahasa Melayu ya. Melayu dan dia udah bisa bahasa Indonesia juga. Iya, karena saya Ali terus juga. suami saya tuh orang half Indonesia half Malaysia. Nah. Jadi udah biasa. Jadi kalau datang ke Jakarta tuh sering kalau lebaran Iya. datang ke Jakarta. Respon di sana gimana? Main di film ini respon dari teman-teman di Malaysia itu. Teman-teman di Malaysia tuh mereka lagi penasaran dan nggak sabar menonton. Terus karena kan di kali pertama saya berkarya di Indonesia, jadi mereka lagi menonton karena dalam film ini saya ngomong bahasa Indonesia. Jadi itu satu kelainan yang saya bawa dalam film ini. Ada perbedaan nggak sih kerja di Malaysia sama di Indonesia? Ada, tapi kalau dari segi production itu sama aja. Cuman kalau di Indonesia itu tidak lebih ramai kan, jadi masing-masing punya peran masing-masing. Jadi lebih cepat sih, lebih syutingnya tuh lebih Cepat ya. ya. Kamu lebih suka yang mana? Suka yang mana? Wah. Agak berat ya di satu sisi. Malaysia. Suka yang mana? Suka apa? Malaysia atau Indonesia? Kalau kita nih kita pegang prinsipnya Secara industri? Ya, secara industri ya. Ya, secara di mana bumi industri. bijak di situ. Lagi. Itu jawaban paling bijak saudara-saudara. Karena Jakarta juga udah jadi second home gitu. Pak Yama Ya. pernah memerankan sebagai Ramli. anaknya yang tadi gitu di film lain, terus di film ini gimana rasanya? Bagaimana? Rasanya gimana sebagai pelaku KDRT itu Baik. sudah memerankan? Ada beban berat nggak sih dalam diri? Kalau beban nggak ada, karena tanggung jawab saya sebagai seorang aktor harus menelan apa yang sudah diberikan oleh sutradara, oleh produser apapun. Peran karakter yang diberikan kepada saya akan berikan yang terbaik agar karakter itu hidup. Apapun karakternya si Ramli ini itu sama saya sebagai aktor menjalankan semua dengan keikhlasan, dengan kejujuran. Jadi kita ambil istilah ekstrim, mau sekasar apapun, saya nggak ada beban. Yang penting apa yang dilakukan oleh si Ramli itu kan punya alasan tersendiri.
kenapa si sosok Ramli itu melakukan hal itu ya, itu yang digunakan. Kalau saya melakukan itu ada beban atau ada takut nanti citra saya di luar nggak bagus, itu bukan seorang aktor namanya. Karena saya seorang aktor, apapun yang diberikan, apapun yang saya lakukan, semua berdasarkan pikiran dan perasaan saya yang muncul lewat gerak-gerik, lewat perkataan, lewat gerakan. Sebelum teks sama Syamim mungkin diskusinya seperti Iya. apa? Apa? Sebelum teks sama Syamim diskusinya seperti apa? Iya, seperti ada apa tuh? KDRT-nya. Oh, paling kita diskusinya Nina, ya kalau untuk adegan kekerasannya itu harus janjian. Bagaimanapun juga dia wanita, saya pria pasti punya tenaga yang lebih. Paling kayak misalnya, Nin, nanti ketika saya begini udah dekat, kamu langsung refleks ya. Iya. Itu yang dilatih berulang-ulang ya. Jadi diskusi tentang ketepatan timingnya. Sempat kena beneran nggak ke Syamim? Iya. Enggak ya, jujur enggak ya. Sempat ya? Ada kan yang di bawah itu Nah, ada. cuman kan tadi kalau misalnya lihat yang di meja tuh, Iya. yang di meja Itu gimana itu? itu lebih ke director yang ngebrief ke Nina, ke si Kamim, ini aman, jadi lo benturin aja badan lo ke badannya si Nina, ke itu sih kayak garpu apa segala macam. Ya botol-botol. Botol-botol ya. Dan Almari kan. dan sebelum adegan itu dilakukan, Mas Indra selaku director nyoba dulu. Jadi untuk meyakinkan Syamim itu aman semua. Tapi Nah, semuanya aman. aman kan? Aman. Di bawah tuh matras. Nah, jadi giliran saya yang dorong, saya juga bilang, Nin, ini saya cuma megang, kamu yang gerakin badan kamu sendiri ya. Tapi saya bilang sama Bang Yama nggak apa-apa. Iya. Kakak tolak aja, pakai kasih dia. Kamu apa saya boleh gitu. Gitu. Menampak real kan? Iya. Sudah lihat filmnya? Belum ya? Offline udah. Offline. Jujur offline udah. Jadi waktu Bu Dewi mengundang para pastor, para pendeta, itu saya juga diundang. Nonton di kantornya Bu Dewi. Kenapa saya diundang karena untuk dimintai pendapatnya ini aman nggak? Saya sih lihatnya karena saya seniman, saya nggak mau terlalu ribet dengan hal yang seperti itu. Saya melihatnya dari kacamata seorang seniman ya, itu adegan semua aman dan layak ditonton. Kebetulan saya mengajak istri saya yang lebih religius kali orangnya ya. dan istri saya juga bilang ke Bu Dewi, aman kok Bu, aman di kami sih nggak ada masalah. Artinya acting Bang Yaman ini sukses ya, ketika penonton juga kesel dengan Ya itu karakter. sukses atau tidaknya saya serahkan kepada penonton. Kalau aktor hanya, prinsip saya sebagai seorang aktor adalah bermain secara baik dan benar. Bagus itu hanya untuk penonton yang benar. Harapan film ini apa Bang? Terima kasih. Satu lagi harapan film ini. Oke, satu. Harapan. Ya, Harapan. Harapannya semoga apa yang kalian nonton ini bisa jadi manfaat dari suatu sudut ya, karena setiap keputusan itu nggak seharusnya memaksa, dan kalian harus pilih sendiri jalannya yang kalian pilih. Gimana buat? Semoga kalian suka filmnya dan ambil yang baik. Terus kasih good reviews. Bang Yaman. Harapan saya dengan adanya film ini semakin banyak cinta yang ada di Indonesia. Iya. Terima Karena kasih. kita tidak melihat perbedaan. Tidak ada KDRT lagi. Nggak ada KDRT lagi. Jangan Terima kasih. diperkenalkan. Di Rempah Penado. Wah, udah. Mungkin bisa di Mungkin boleh sharing proses castingnya kenapa milih Aca? Oke, kenapa saya pilih Aca? Karena
kita kan ada syuting di Australia, terus itu buat saya lebih gampang kalau pakai dia, milih dia. Sebenarnya ada beberapa orang yang saya pilih, cuman ketika dicoba nih karakternya masing-masing, kita coba sama si A, B, C, yang paling tepat karakternya di Acha. Secara dia juga pernah meranin film seperti ini tentang drama religi sedih-sedih, itu dia pernah juga. Jadi itu satu pas. Kedua, karena sama-sama tinggal di Australia, rumahnya berdekatan juga, ya udahlah saya pakai dia gitu. Maksudnya lebih menggunakan dia, jadi lebih gampang apa segala macam kita bisa syuting di Australia-nya. Terus ketiga, paket lengkapnya lagi, dia kan bisa nyanyi. Jadi saya mau soundtrack saya tuh diisi sama dia juga gitu. Ngerayunya gimana pas akhirnya mau nyanyi itu? Kenapa? Sorry? Ngerayunya akhirnya bisa menyanyi. Dia tadinya nggak mau, terus aku bilang, ya ayo dong gitu kan, ini time lo buat comeback lagi. Dia bilang, wah bu, suara saya udah jelek, nggak bagus, gini-gini kan. Bisa, pasti bisa, udah latihan aja dulu apa. Jadi sempat susah juga sih ngerayu dia, bilang enggak. Tapi saya bersikeras, Cak ayo dong. Terus setiap ketemu dia di waktu kita masih di Australia, sama-sama di Australia, Cak ayo dong gitu kan. Ibu aku nggak bisa gitu. Bisa, kamu pasti bisa. Coba aja dulu, coba. Akhirnya at the end dia mau coba. Ya udah, oke. Terus kenapa akhirnya bermain juga gitu loh Bu? Oh aku sebenarnya itu tambahan doang. Tadinya nggak pengen main, cuman ya udahlah daripada orang lain yang mainin, ya udahlah aku. Jadi memang sporting doang gitu loh. Tadinya nggak mau main, cuman aku pikir ya udah deh, oke deh, main aja deh gitu. Udah, Jadi akhirnya bermain. Jadi hitung-hitung kayak memori sebelumnya Ya kan? sebenarnya kan dulu pemain, cuma kan sekarang lebih ke produser sama distributor. Jadi ya udahlah saya lebih mau fokus ke produce sama distribut film aja gitu. Cuman dulu kan main, tapi udah jarang main. Terus pikir ya udahlah sekalian mengenang zaman-zaman dulu, main lagi gitu. Udah. Kalau saya dengar katanya tim productionnya katanya dari Australia. Iya benar. Tim ada dua, ada Indonesia, ada Australia. Jadi pas kita syuting di Australia kita pakai tim produksi Australia, pas kita syuting di Indonesia kita pakai tim produksi Indonesia. Buat Pak Indra sendiri gimana tuh kayak bekerja sama tim Australia dan juga terus ke Indonesia gitu untuk bisa menyesuaikan mungkin dari segi warna atau dari segi apa ya kayak vibe untuk bisa jadi sama, kan biasanya mata orang atau feel orang kan juga berbeda gitu. Oh iya, karena kan sebenarnya kan kita pengambilan gambar dulu tuh di Indonesia dulu ya. Jadi apa yang sudah kita ambil itu jadikan referensi untuk dijadikan gambar di Australia. Jadi mereka akan mengikuti tune karakter kita gitu. Settingan-settingannya akan mengikuti kita yang kita udah ambil, udah ketik. Itu seperti itulah. Mudah sih sebenarnya, gampang. Itu aja, maksudnya tinggal kita kasih arahan kan, maksudnya kita juga ada meeting online beberapa kali gitu kan dengan tim Australia gitu. Ya itu bisa alhamdulillah bisa tersampaikan, bisa. Kalau di Malaysia kan memang akan didistribusi, tapi kalau di ini juga kan ada aktor Australia. Apakah juga akan didistribusi di Australia atau seperti apa? Oke, jadi kita rilis berbagai negara, ada Malaysia, Brunei, Singapura, and then after that kita rilis di Dubai, Qatar. 1 minggu setelah film di Indonesia, kita tanggal 27 November di Indonesia, setelah itu 1 minggu kemudian rilis di berbagai negara. Australia, insya Allah, tapi belum confirm, tapi yang udah confirm itu beberapa negara yang tadi saya sebutin. Oke. Budget produksi ya? Pokoknya BEP di 1 juta penonton. BEP di 1 juta penonton, udah jawaban itu. Ya, itu aja ya. Lumayan gede, coba kalian pikir aja ya. Syutingnya Indonesia, Australia, pemainnya Malaysia, Australia. Terus syuting di Australia kita hampir 2 mingguan. Di Indonesia berapa sebulan ya ada ya kita syuting? Lumayan lama kan, berapa sih? 28 hari ya? Berapa? Enggak, gini aja, alhamdulillah pihak dari produser selalu mensupport apa yang kita dari tim kreatif pengen mau, apa yang tim kreatif minta gitu, tim produser selalu support. Itu aja sih. Bu, kan di Malaysia ada 1.000 lebih layar. Iya, benar. Air Mata Malaf kalau nanti Desember tayang di sana kebagian berapa ratus layar? Kita tayang tanggal 4 Desember di Malaysia.
aduh berapa ya, yang udah confirm sekitar 500-an, kita lumayan gede juga, dapat lumayan banyak juga. Lumayan banyak. Yes. Artinya Bu Dewi melihat film-film berbasis drama yang inspirasi tapi memang banyak peminatnya. Yes, bener. Jadi nomor 1 horor, nomor 2 drama, religi gitu. Lebih banyak diminatin karena kan Indonesia sama Australia, Indonesia sama Malaysia hampir sama ya, kita hampir serumpun. Jadi taste-nya juga nggak jauh beda. Nah Bu, buat dari SSI sendiri 1.300 layar, Ibu bagian berapa layar? Kemarin saya hari pertama saya tuh dikasih sekitar 100 bioskop dari pihak X1 doang ya. Jadi sama pihak-pihak lainnya lumayan banyak juga dapat. Jadi doain aja semoga berjalan dengan lancar, dapat 1 juta penonton, alhamdulillah. Aku suka sih, kita udah nobar kan dari kemarin nobar. Responnya even sampai tadi semua kalian juga udah nonton, alhamdulillah banget. Responnya hampir 8,5 sampai 10. Terima kasih banyak. Izin Bu, kesulitan nggak di Sydney? Di sini kesulitan nggak? Iya, untuk izin filming di sana. Oh enggak, kita nggak sama sekali nggak kesulitan karena kebetulan saya sama tim produksi Australia itu di belakang, mereka yang ngurus juga semuanya karena kita residen, jadi nggak ada masalah sih. Syuting ya bebas aja. Mungkin bisa diceritakan pada saat menerima ini gitu ya, apakah ada kayak kekhawatiran gitu karena kan ini topiknya sensitif ya. Oh, tentang tema ceritanya. Iya. Dengan apa? Oh saya udahlah, kita mulai lah ya. Kalau dari tema yang malah mungkin orang akan asosiasikan dengan proses spiritual seorang gitu, tentang pencarian keyakinan dan segala macam. Tapi kemudian setelah saya baca skripnya, kita pelajari lebih lanjut lagi bahwa sebenarnya tidak, highlight utamanya tidak hanya religi saja, faktor keyakinan dan sebagainya, tapi tentang bagaimana kita meyakini pilihan yang kita lakukan, kita berikan, kita meyakinkan keluarga kita dengan segala pertentangan dan perbedaan yang datang gitu ya. Tapi intinya adalah ketika kita punya jalan pilihan, kita harus yakin dengan pilihan kita sendiri. Walaupun berat prosesnya, kalau kita tetap yakin dengan diri kita, insya Allah ada jalan. Jadi kalau ada keresahan atau apa ya kita overcome sejalan proses syutingnya lah. Apa dong, tambahin dong? Ya, jadi betul seperti kata Rizky, perkara kekhawatiran lebih kepada bukan soal tematiknya masalahnya. Karena sebetulnya kalau kita baca skenario-nya ya, sampai dengan skenario, bahkan waktu itu kita baru baca skenario, itu memang tidak ada yang kiranya orang akan tersinggung karena itu gitu loh. Jadi ya tidak masalah. Kekhawatiran kita orang kreatif selalu hampir sama, yaitu bisa kan kita membuat sesuatu itu yang bagus, menarik gitu. Itu aja selalu. Dan itu yang selalu membuat kita deg-degan di satu sisi, di sisi lain adalah kita tertantang. Semoga kita bisa melakukan apa rahasianya, ya persiapan, latihan, referensi kita yang udah punya, yang kita punya, kita optimalkan seperti tadi Rizky bilang, dia pernah punya masalah dengan adik, nah disitulah dipanggil memori. Sehingga dia bisa mengoptimalkan, sehingga ada yang bisa melihat bahwa mengapa tangis itu begitu wajar misalnya. Oke. Kalau misalnya kalian sebagai aktor gitu, apa sih kriteria kalian dalam memilih kayak judul gitu? Karena kayak ini kan udah ketahuan dari awal tuh kayak sensitif gitu. Biasanya apa sih gitu yang kayak pemicunya? Oke, nggak apa-apa lah sensitif, tapi mungkin ada tantangan-tantangan lain atau misalnya karena lokasinya di luar negeri gitu atau apa? Sih, lokasi luar negeri atau karena waktunya? Apa Pak? Ya kalau saya sebetulnya kalau kita selama ini pemain di sini hampir tidak pernah dilibatkan dalam perihal judul, dalam pilihan skenario hampir. Meskipun pada kasus tertentu ada gitu, misalnya mungkin pemain bintang atau dia memang bukan aktor yang menulis. Saya berharap meskipun saya bukan pemain bintang, suatu hari dilibatkan dalam penulisan skenario. Karena apa? Karena kebetulan saya menulis. Gitu. Kalau saya selama dipercayakan satu peran itu satu yang saya pegang adalah kepercayaan tadi. Jadi harus saya lakukan dengan baik. Dan dalam proses ketika kita udah baca skenario dan persiapan lah ya, saya selalu berusaha mencari kedekatan antara dengan peran saya. Jadi setiap peran yang saya lakukan itu
sebisa mungkin lebih personal. Oke, jadi kombinasi antara karakter yang memang dituliskan sama perasaan yang real pernah saya alami. Kalau di-combine insya Allah jadi satu karakter yang utuh dan whole. Jadi persiapannya, prioritasnya tadi adalah satu, kepercayaan yang diberikan ke saya pegang dengan baik. Kedua, ketika saya pikir saya bisa memberikan satu personal peran saya, insya Allah itu akan jadi peran yang kaya dan jujur yang bisa saya tawarkan untuk jadi sumbangsi di film yang akan saya kerjakan nanti. Itu aja sih. Dan kalau tema khusus, saya punya prioritas dalam tanda kutip ya, film-film dengan tema keluarga sih. Keluarga dengan segala macam konfliknya, karena saya yakin tidak hanya saya membawa pengalaman seksi itu, tapi saya juga bisa banyak belajar dari film dengan tema-tema keluarga yang dipercayakan ke saya. Dan tema-tema keluarga seringkali menarik karena kadang persoalan seharian. Dalam dunia seni, peran persoalan seharian itu seringkali malah menjadi sulit ketika memerankannya gitu. Peran yang sangat realistis gitu, misalnya orang duduk ngopi gitu, bengong-bengong, tidak mudah diperankan justru buat kami, minimal saya sebagai aktor. Karena apa? Daya tariknya apa sih orang duduk ngopi? Itu diketengahkan gitu. Tapi kan tugas kita adalah membuat agar itu menarik gitu. Memberi penawaran. Iya. Kurang lebih itulah sama. Oke, terima kasih. Terima kasih.